Hai Sobat Level Up, welcome back to our channel. Kali ini kita belajar matematika. Jika kalian suka video ini, subscribe, comment, and like supaya kami semakin semangat berbagi ilmu ya. Kali ini kita akan membahas tentang matematika bangun ruang lagi, materi SMA ya. Ini udah bagian yang kedua ya. Nah, kali ini kita membahas tentang perhitungan. Dan yang saya mau bahas ini 3 poin ini, yaitu jarak 2 titik dalam ruang, jarak titik dan garis dalam ruang, dan yang ketiga adalah jarak titik dan bidang dalam ruang. Ya, kita mulai bagian yang pertama. Ya, di bagian pertama ini, jarak 2 titik dalam ruang sama dengan panjang garis yang menghubungkan kedua titik. Ya, kita langsung aja contoh ya. Diketahui balok ABCDFGH, AB-nya 12, AD 6, AE 6. Titik P terletak di AB dengan perbandingan AP banding PB 2:1. Titik Q terletak pada DP dengan DQ banding QP 1:4. Jika titik R terletak pada EF dengan ER banding RF 2:1, maka jarak Q dengan R sama dengan berapa gitu ya. Nah, terlihat di sini soalnya cukup rumit, nggak apa-apa, ini saya memang sengaja supaya ada tantangannya. Mulai gambar dulu. Udah, kita masukin angkanya ya. 12 cm di sini, 6 cm di AD di sini, berarti saya tulisnya di sini aja ya, sama kan panjangnya. Lalu AE 6, AE ya udah di situ enak juga nulisnya 6 cm. Ya. Lalu titik P berada di AB dengan AP banding PB 2:1 ya. Ini AB, berarti P ada di sini perkiraan ya. Kenapa saya bilangnya di sini bukan di tengah-tengah, kan perbandingannya 2:1. Ini P, jadi panjang AP itu adalah 2/3 ya. Kan 2:1, jadi nanti di sini 2/3 ya, 2:3. Kenapa pakai per 3? Karena panjang totalnya itu yang dikasih tahu yaitu 12 cm. Jadi kita acuan dari apa yang dikasih tahu di soal. Ya. Jadi di sini kita dapat jarak AP adalah 8 cm ya. Lalu kalau AP-nya 8 berarti PB 4 ya. Maka PB 4. Ya, kita lanjut lagi. Q terletak pada DP. Ya. DP. Wah. Jadi ini ada tarik garis di sini. Ya. Q terletak pada DP dengan perbandingan DQ banding QP 1:4. Ya. Berarti kurang lebih di sini. Ini titik Q-nya ya. Yuk, sekarang kita cari lagi panjang DP dulu. Panjang DP berarti kita cari dengan cara Pitagoras ya, pasti karena alasnya ini kan kalau persegi panjang. Ini saya buat ilustrasinya. Ini bisa cari dengan Pitagoras ya. Nah, kita hitung dulu DP-nya berarti 6 dengan 8 ya. Ini 6 ya. 6, sininya tadi 8 ya, AP. Yuk, kita Pitagorasin. Dapat hasilnya adalah akar dari 100 atau 10 cm, dan itu adalah panjang DP ya. Lalu bagaimana jarak DQ atau QP? Sama ya, kurang lebih caranya kayak gini. Kita cari dulu panjang DQ. DQ berarti sama dengan 1 dari totalnya, yaitu yang ini DP 10 cm, itu berarti dari sini sampai sini, dimana angka perbandingannya adalah yang ini 1, kalau ini 4 berarti totalnya 5 ya, 1/5 dari 10, dapat 2 cm ya. Lanjut lagi, R terletak pada EF. EF ada titik R di mana
R itu membagi jadi ini ya, 2:1 ya, ER berarti dia di sini. Nah, perbandingannya kebetulan di garis yang panjangnya sama yaitu 12 cm dengan perbandingan yang sama juga yaitu 2:1 ya. Jadi di sini saya langsung aja di sini ER-nya berarti sama kayak yang bawah ya, yang AP ini ya. Jadi ER nilainya adalah sama seperti AP yaitu 8 cm. Oke, udah. Sekarang kita lihat jarak Q dengan R, Q dengan R ya. Nah, ini gimana nih cara mencarinya? Pertama, dia ngomong kan gini, jarak dua titik dalam ruang sama dengan panjang garis yang menghubungkan kedua titik. Ya berarti gini kan. Nah, kelihatan di gambar, oh gampang ya, tinggal tarik garis. Gimana nih ngukurnya nih ya. Nah, ini saya ajarin salah satu triknya. Ini kita gambar dulu ya, kita buat bangun yang lain. Kalau misalnya ini bolehlah kita buat gini ya. Ini saya potong, ambil ini bangunnya berarti persegi panjang juga ya. Saya keluarin, dimana sini ada Q nih ya. Lalu kita masukin panjangnya. DH ini panjangnya adalah sama kayak panjang ini ya, berarti ini 6. Lalu panjang HR berarti sama kayak panjang DP ya, 10 cm. Lalu dari sini sampai sini ini DQ sudah ada 2 cm ya. Nah, kan yang dicari panjang QR gini kan. Nah, kalau misalnya gambarnya udah ditarik keluar gini kan jadi gampang. Kalian mau pilih yang mana? Nih, mau bangun trapesium boleh, mau bangun segitiga ini juga boleh nih. Tuh ya, saya ngambil yang paling simpel aja, ngapain milih yang susah ya. Saya ngambil yang segitiga. Jadi sini panjang PR-nya adalah 6 dan panjang QP-nya adalah 8 ya, berarti Pitagoras dong karena ini siku-siku ya. Jadi panjang QR adalah Pitagoras dari 6 dengan yang 8 ya, alas sama tingginya 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Jadi kita dapat, oh sama persis, ya udahlah 10 cm ya. Itu cara yang mencari jarak dua titik dalam ruang. Gampang kan? Ya, kita masuk ke bagian kedua ya. Ya, di bagian kedua jarak titik dan garis dalam ruang ya. Pertama, kita harus tahu juga ya yang ini, sebuah titik dapat terletak pada garis atau terletak di luar garis yang di video pertama kan. Kalau misalnya terletak pada garis, ya udah berarti jaraknya nggak ada. Kan dia ada di garis itu, berarti nempel ya. Jadi jaraknya nggak ada kalau misalnya terletak pada garis. Yang menjadi perhitungan di sini biasanya yang kalau misalnya terletak di luar garis. Nah, jika berada di luar garis, maka terdapat jarak antara titik dan garis tersebut. Pasti dong, ya. Nah, ini biasanya kita cari dengan metode yang Pitagoras juga, karena kita harus cari yang siku-siku atau yang tegak lurus. Oke, yuk kita langsung ke contoh. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 4 cm, jarak antara titik F dengan diagonal ruang BH. Yuk kita gambar lagi. Ya, F dengan diagonal ruang BH. Berarti di sini saya buat diagonal ruangnya di sini. Lalu F ada di sini. Mau ke diagonal ruang ini. Ya. Biasanya itu kita buat bentuk segitiga di sini. Oke. Nah, itu saya arsir. Yuk kita keluarin bentuk segitiganya. Yang pasti ya, bangun di sini. Ini kan masih siku-siku nih. Boleh kalian pakai ilustrasi bangun ruang ya. Ya, ini buat ilustrasi aja. Ini asumsinya misalnya kayak kubus itu ya. Titik ini di sini F-nya. Ya. Ini ke sini kan pasti siku-siku.
ke sini juga siku-siku ya, sininya nih. Oke. Jadi itu penjelasan kenapa titik F ini siku-siku. Kita mulai perhitungannya. Berarti panjang BF-nya sudah pasti nilainya yaitu 4 cm karena rusuknya 4. Panjang HF, nah ini diagonal sisi. Pada diagonal sisi kubus itu biasanya adalah R akar 2. Jadi di sini karena rusuknya 4, berarti di sini 4 akar 2. Ya. Lalu ini diagonal ruang ya, yang garis BH ini itu adalah R akar 3. Jadi di sini 4 akar 3 untuk panjang garis BH. Ya. Sudah dapat. Nah, sekarang dari sini ke sininya bagaimana nih? Ya, biasanya ini di SMP juga ada. Ya, kalau misalnya cara mencari yang siku-siku di sini itu tinggal kita pakai rumus luas segitiga sama dengan luas segitiga. Ya. Segitiga pertama, alas sama tingginya itu udah jelas di sini. Ini alas, nih tinggi. Ya. Setengah dikali alas kali tinggi per 2, 4 dikali 4 akar 2. Lalu yang kedua, kalau misalnya ini siku-siku berarti ini kan juga boleh dibilang ini tinggi nih. Itu yang kita cari. Dan alasnya adalah ini 4 akar 3. Oh, gampang kan? Ya, jadi ini setengah kita coret. Itu jawabannya untuk soal ini. Ya, di bagian nomor 3 ini ya, jarak titik dan bidang dalam ruang. Misal titik A ya berada di luar bidang V. Dari titik A dapat ditarik satu garis yang tegak lurus dengan bidang V ya. Intinya kan pokoknya tegak lurus nih. Ya, kita buat aja ilustrasi langsung di contoh soal ya. Ya, kita buat contoh soal nomor 1. Kubus ABCDFGH rusuknya 4. Tentukan jarak titik A ke bidang BCGF. Ya, kita gambar dulu ya. Ini rusuknya katanya 4 cm. Kalau misalnya kubus ini semua sama ya, 4 cm. Jarak titik A ke bidang BCGF. Ya. A di sini, BCGF ada di sini. Berarti kan jaraknya itu kalau misalnya kita cari yang tegak lurusnya, tinggal sini aja kan? Tuh. Berarti udah dapat dong jawabannya. Yaitu dari sini ke sini itu jaraknya, yaitu 4 cm. Itu jaraknya. Ya. Nah, itu contoh soal yang gampang. Sekarang kita coba lihat contoh soal lainnya. Nomor 2. Ketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Tentukan jarak titik A ke bidang BDE. Nah, ini bagaimana? Yuk, kita buat lagi ilustrasi gambarnya. Tentukan jarak A ke bidang BDE. A di sini, BDE. Nah, kurang lebih ini ada segitiga jadi di sini ya. Nah, ini kan jarak titik ke bidang. Dari sini ke sini bagaimana? Kita harus tarik garis bantu di sini. Oke. Nah, udah kebentuk nih garis bantunya nih. Ya, kan kita cari siku-siku yang ada di sini. Duh, ribet ya gambarnya. Terlalu banyak garis, terlalu banyak coretan atau arsiran. Kita keluarin, maksudnya yang keluarin segitiga yang ini. Lalu sininya adalah kita kasih nama sendiri, O misalnya O. Oke. Nah, di sini jarak dari A sampai O bagaimana? Kalau misalnya ini saya buat kayak garis potongnya, perpotongan ini, berarti kan ini perpotongan antara diagonal sisi. Kalau perpotongan diagonal sisi pada persegi, perpotongannya itu pasti nilainya itu setengah dari diagonal sisi di sini hanya. Ya, AO-nya ini. Oke. Jadi nilai AO adalah setengahnya, yaitu 2 akar 2. Lalu AE-nya yaitu panjang rusuk ini 4
4. Dan EO nya bagaimana? Nah, ini kita cari dengan Pitagoras ya. Pastikan sini siku-siku. EO sama dengan Pitagoras antara 4 dengan 2 akar 2 ya, jadi hasilnya adalah 16 tambah 8 yaitu akar 24 atau 2 akar 6 ya. Nah, ini udah dapat panjang EO nya, tapi ingat yang dicari itu jarak sini loh. Gimana cara kerjanya? Sama kayak yang tadi ya, pakai luas sama dengan luas di sini ya. Luas sama dengan luas. Jadi di sini setengah alas kali tinggi, ini alas, ini tinggi, itu udah jelas banget. Setengah alas kali tinggi, yang ini juga setengah alas kali tinggi. Cuman bedanya kalau yang di sini, ini alasnya, ini tingginya. Ya, jarak ini menjadi tingginya nih. Oke, setengahnya sama-sama kita coret. Alas yang ini 2 akar 2 dikali tingginya yaitu 4 sama dengan alas ini EO ini 2 akar 6 dikali tingginya. Tingginya yang ini ya. Ini saya tulis TD itu sebagai jaraknya. 2 kita coret. Jadi T sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah 4 akar 3/3. Nah, itu bahasan kita hari ini. Nanti akan ada lagi latihan soal. Coba kalian kerjain lagi. Untuk jawaban bisa kalian lihat di kolom deskripsi. Nah, gimana? Udah ya? Bisa ya semua latihan soalnya? Sekian dulu untuk bagian kedua ini. Sampai jumpa di video berikutnya di bagian ketiga. Jangan lupa untuk subscribe, comment, and like. Dan kami juga membuka les online loh. Untuk info lebih lanjut, coba cek di Instagram kami atau boleh juga DM. Dadah semuanya.